Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi kita di ibadah online sekolah Minggu hari ini. Apa kabar adik-adik hari ini? Pasti semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin, puji Tuhan. Nah, sekarang kakak mau tanya, siapa yang tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Abang Tobar Simanungkalit? Kakak yakin semuanya pasti sudah mendengar. Diambil dari mana? Benar, dari Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan 17, di mana perikopnya berisi tentang perjanjian Allah dengan Nuh. Sebelum kita menuju ke firman Tuhan, kakak mau nanya dulu nih. Siapa di sini yang masih ingat materi belajar 2 minggu yang lalu? Yang dibawain sama Kak Vien? Benar. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Lalu minggu lalu yang dibawakan oleh Karut? Ya, aku bersyukur menjadi ciptaannya. Nah, firman hari ini adik-adik sangat terhubung dengan materi pelajar 2 minggu yang lalu, di mana kita manusia sebagai ciptaannya harus mengasihi juga ciptaan Tuhan yang lainnya. Seperti firman Tuhan tentang Nabi Nuh. Oke, seperti Abang Tobar yang sampaikan pada firman Tuhan sebelumnya, bahwa kenapa ya Tuhan memerintahkan Nabi Nuh untuk menciptakan bahtera yang sangat besar. Nah adik-adik, selesai penciptaan sampai dengan ke zaman Nabi Nuh, manusia pada akhirnya jatuh dalam dosa. Nah, Allah gak suka adik-adik kalau manusia itu jatuh dalam dosa. Tapi ada satu manusia yang sangat setia dan taat, yaitu namanya Nabi Nuh. Oleh karena itu Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membuat bahtera yang sangat besar. Buat apa kak bahtera yang sangat besar itu? Padahal kan Nabi Nuh hanya memiliki seorang istri, 3 orang anak, dan 3 orang mantu. Jadi semuanya cuma 8 orang. Besar sekali. Nah, Allah itu tidak hanya mengasihi manusia sebagai ciptaannya, tapi Allah juga mencintai ciptaan yang lainnya. Jadi Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membawa seluruh keluarganya dan seluruh binatang di bumi yang melata berpasang-pasangan betina dan jantan. Semuanya dibawa masuk ke dalam bahtera. Lalu karena Allah tidak suka manusia jatuh dalam dosa, akhirnya Allah menjatuhkan hujan 40 hari 40 malam yang menyebabkan air bah sehingga musnahlah seluruh ciptaan Allah yang ada di bumi. Tapi Allah tidak tinggal diam adik-adik. Allah tetap mengasihi manusia dan ciptaan lainnya. Akhirnya air bah tersebut surut. Dan Allah juga karena begitu besar kasihnya kepada kita dan kepada ciptaan-ciptaan lainnya, akhirnya Allah memberikan sebuah tanda, yaitu pelangi yang sangat indah, di mana pelangi itu adalah sebagai tanda perjanjian Allah dengan ciptaannya. Allah berjanji tidak akan membuat lagi turun hujan yang menyebabkan air bah. Nah, adik-adik, dari peristiwa Nabi Nuh ini kita melihat ya, Allah itu sangat sayang, sangat mengasihi manusia dan ciptaan lainnya. Nah, kita sebagai manusia gimana cara mengasihi ciptaan tuh Allah lainnya? Sangat mudah adik-adik. Di sini siapa yang punya hewan peliharaan? Contohnya anjing? Ada yang punya? Atau ikan? Ada yang punya? Nah, kalau adik-adik punya anjing, jangan lupa dirawat yang baik, dikasih makan supaya tidak sakit, dimandiin supaya bersih. Ya, bener kan? Lalu kalau punya ikan juga sama, dikasih makan. Lalu akuarium tempat hidupnya juga harus dibersihin, jangan sampai berlumut. Kalau kita bisa mengasihi ciptaan Allah lainnya, maka binatang-binatang peliharaan kita juga akan senang. Kak, aku nggak punya binatang peliharaan. Gimana caranya aku bisa menunjukkan kalau aku mengasihi ciptaan Allah lainnya? Gampang. Di rumah siapa yang punya tanaman? Pasti ada ya, tanaman mama. Nah, adik-adik siapa yang bantuin mama untuk menyiram tanaman? Nah, ini caranya.
Adik-adik kalau nggak punya hewan peliharaan, adik-adik bisa mengasihi ciptaan Allah lainnya, yaitu berupa tanaman. Tanamannya jangan lupa disiram pagi dan sore supaya tanamannya bisa bertumbuh. Bener banget. Dan yang paling penting, gimana caranya sih Kak kalau untuk menunjukkan rasa kasih kita kepada ciptaan lainnya? Gampang banget. Sayangi mama dan papa, sayangi kakak dan adik. Mama dan papa, kakak dan adik ciptaan Allah juga kan? Iya. Kalau adik-adik sudah menyayangi mama, sayang sama papa, sayang sama kakak, sayang sama adik-adik, adik-adik juga menunjukkan kalau adik-adik mengasihi ciptaan Tuhan lainnya. Gampang kan? Mumpung adik-adik lagi di rumah aja nih, gunakan waktu adik-adik bersama keluarga sebaik-baiknya. Tunjukkan rasa sayang, tunjukkan rasa kasih kepada mama dan papa, kakak dan adik. Iya. Nah, kalau misalnya sudah bisa mengasihi semua ciptaan Allah lainnya, berarti kita bisa menjaga lingkungan sekitar kita. Caranya gampang banget, seperti yang Abang Tebar tadi kasih tahu. Gimana ya Kak? Kayak gimana Kak? Satu nih, adik-adik kalau misalnya lagi jalan di taman, jangan diinjek-injek tanamannya ya, jangan ditendang-tendang. Dijaga tanamannya supaya tanamannya bisa bertumbuh. Kedua, jangan buang sampah sembarangan. Ini yang paling penting adik-adik. Kalau misalnya adik-adik buang sampah sembarangan di tanah, akhirnya tanamannya tidak bisa tumbuh. Atau paling bahayanya adik-adik buang sampah di sungai atau di laut. Kasihan sekali binatang-binatang yang ada di laut. Mereka mengkonsumsi sampah tersebut sehingga yang mereka tidak bisa berkembang biak. Ya kan? Nah, adik-adik, dari materi belajar hari ini, Kakak mengajak untuk adik-adik mengingat kembali kebaikan Allah kepada seluruh ciptaannya, yaitu dengan cara memelihara ciptaannya, yaitu dengan cara mengasihi ciptaannya. Bisa adik-adik? Kakak yakin pasti bisa. Dari rumah dulu, ya. Oke, materi belajar kita sudah selesai hari ini. Kita tutup dalam doa ya. Tuhan, terima kasih untuk materi belajar firman-Mu hari ini Tuhan. Engkau yang membantu kami, Engkau yang memberkati kami semua, agar kami bisa mengasihi ciptaan-Mu yang lainnya Tuhan. Engkau yang membimbing kami ya Tuhan, agar kami juga kembali mengingat kasih-Mu yang begitu besar kepada umat manusia dan seluruh bumi ini dan seluruh isi bumi ini. Dan Engkau juga yang membantu kami, mengajar kami agar kami selalu memelihara ciptaan-Mu. Ya Tuhan, berkatilah setiap langkah kami agar kami selalu melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah hari ini dan berkatilah hari kami seterusnya supaya kami bisa kembali beribadah online sekolah minggu depan. Terima kasih Tuhan, semua yang kami serahkan hanya dalam tangan kasih-Mu. Yesus Juru Selamat kami, Allah yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, kita berjumpa lagi minggu depan. Shalom.